cahaya yang lemah itu bisa kita tambah terangnya, tuan-tuan sekalian. Dengan apa? Supaya cahaya yang sikit itu bertambah terangnya. Biiksaril ibadati zahirah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang zahir. Kita perbanyak ibadah-ibadah yang zahir, maka semakin teranglah cahaya yang lemah tadi itu. Setelah kita menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, lalu kita tunaikan ibadah-ibadah yang sunnah, yang zahir. Dan pada pertemuan sebelumnya ada 3 ibadah yang cepat, yang menambah terangnya cahaya tadi. Yang pertama kita sebutkan az-zikru was-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mujalasatis salihin. Berzikir, kemudian selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan duduk dengan orang-orang saleh. Kalau ini kita amalkan, tuan-tuan sekalian, maka akan semakin teranglah cahaya yang sikit tadi itu. Apa dia? Dengan zikir, dengan salawat, dan selalu duduk dengan orang-orang yang saleh. Sedangkan zikir yang paling afdal yang untuk dibaca itu adalah la ilaha illallah. Itulah amalan kita. Orang-orang tarekat itu amalannya itu, tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kashafa li'abdihi sirran min asrarih, fayara al-athara dalilan ala af'alihi wa awsafih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bi af'alihi wa awsafihi wa dhatihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu a'rafu ibadihi. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin ashrafi ubadihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i. Amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian hikam kita di madrasah ini. Semoga kita dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hadiyatu wal khamsun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-151 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, nurun yakshifu laka bihi an atharih, wa nurun
yakshifu laka bihi an awsafi. Cahaya yang Allah bukakan untuk engkau, dengan cahaya itu daripada bekas-bekas perbuatan Allah, an asari. Dan cahaya yang Allah bukakan bagi engkau, dengan cahaya itu daripada sifat-sifat Allah, an awsafi. Atau begini tuan-tuan sekalian, ada cahaya yang Allah berikan untuk melihat benda-benda ciptaannya. Ada cahaya yang Allah berikan untuk melihat sifat-sifatnya. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Zakaral imam fi hadhil hikmah nuraini. Al-Imam menyebutkan dalam hikmah ini tentang dua cahaya. Pertama, cahaya yang Allah buka, dengan cahaya itu segala macam bekas ciptaannya. Yang kedua, cahaya yang Allah bukakan dengan cahaya itu daripada sifat-sifatnya, perbuatan dan sifat-sifat Allah. Lebih jelasnya yang dimaksud dengan dua cahaya itu, tuan-tuan sekalian, Nurul Islam wa Nurul Iman. Pertama, musannif menyebutkan dalam hikmah tadi tentang Nurul Islam, cahaya Islam. Kedua, Nurul Iman. Jadi yang pertama Nurul Islam, dan kedua Nurul Iman. Hadirin sekalian, jadi hikmah ini masih berhubungan, masih berkaitan dengan hikmah yang sebelumnya yang kita bicarakan pada minggu yang lalu, hikmah 150 dan hikmah yang ke-149. Mari kita lanjutkan. Fanurul Islam allazi huwa kan nujum. Cahaya Islam yang ada di dalam hati kita, yang diumpamakan seperti cahaya bintang. Tentu kita masih ingat. Dan cahaya bintang itu seperti yang sudah dijelaskan tidaklah begitu kuat. Dia bercahaya, tapi cahayanya tidak begitu kuat. Bahkan kita sebutkan kalau ada asap, ada kabut, maka hilanglah cahaya tadi. Begitu lemahnya cahaya. Dia bercahaya, tapi sikit cahayanya. Madaduhu, pertambahan cahaya Islam yang ada di dalam hati kita. Kita sudah sebutkan bahwa cahaya yang sikit ini bisa kita tambah menjadi terang lagi dia. Cahaya yang lemah itu bisa kita terang, kita tambah terangnya, tuan-tuan sekalian. Dengan apa? Supaya cahaya yang sikit itu bertambah terangnya. Biiktsaril ibadati zahirah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang zahir. Kita perbanyak ibadah-ibadah yang zahir, maka semakin teranglah cahaya yang lemah tadi itu. Setelah kita menjalankan, menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, lalu kita tunaikan ibadah-ibadah yang sunnah, yang zahir. Dan pada pertemuan sebelumnya ada 3 ibadah yang cepat, yang menambah terangnya cahaya tadi. Yang pertama kita sebutkan az-zikru was-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mujalasatis salihin. Berzikir, kemudian selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan duduk dengan orang-orang saleh. Kalau ini kita amalkan, tuan-tuan sekalian, maka akan semakin teranglah cahaya yang sikit tadi itu. Apa dia? Dengan zikir, dengan salawat, dan selalu duduk dengan orang-orang yang saleh. Sedangkan zikir yang paling afdal yang untuk dibaca itu adalah la ilaha
ilaha illallah. Itulah amalan kita. Orang-orang tarekat itu amalannya itu, tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah. Jadi 3 amal ini yang zahir. Jadi tuan-tuan sekalian, amal yang zahir itu seperti zikir, salawat, mujalasah, itu dikatakan ibadah-ibadah yang zahir namanya. Ibadah-ibadah yang zahir itu namanya, dan lain-lainnya. Jadi 3 hal ini sangat mempercepat datangnya tambahan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lazimi ini tuan-tuan, apabila kita lazimi ini, kita teruskan ini, kita amalkan ini terus menerus, maka semakin teranglah cahaya tadi. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita jarang atau tidak pernah kita mengamalkan amal-amal yang zahir ini, ditambah kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cahaya Islam itu akan semakin redup, mungkin hilang dia, tuan-tuan sekalian. Wa alamatu isyraqihi, lalu bagaimana tandanya bersinarnya amal yang nur Islam tadi? Macam mana, apa tandanya bersinarnya? Tadi sinarnya sedikit, sekarang bertambah sinarnya. Wa alamatu isyraqihi, tanda bersinarnya cahaya Islam itu apa dia? Wujudu halawatil ibadati zahirah, dapatnya kelezatan, kenikmatan ibadah zahir itu. Itulah tandanya. Jadi kalau kita berzikir, kalau kita baca Quran, kalau kita salawat dan lain-lainnya, kita merasakan manisnya ibadah itu tandanya ibadah, tandanya nur Islam itu bersinar, tuan-tuan sekalian. Rasakanlah sembahyang kita rasakan manisnya sembahyang itu. Puasa kita rasakan manisnya puasa itu. Jadi apabila kita tidak mendapatkan kemanisan, kelezatan dalam amal-amal kita itu tandanya cahaya Islam dalam hati kita belumlah bersinar. Tak ada bertambah dia. Jadi masing-masing kita tahu apakah nurul Islam yang ada dalam hati kita itu redup atau bersinar. Tahu atau tidak tahunya kita dapat kita rasakan dalam ibadah-ibadah zahir kita itu. Setiap kali kita beribadah zahir, baik itu zikir dan lainnya, kita rasakan manisnya, tandanya bercahayalah nurul Islam tadi, tuan-tuan sekalian. Wasamratuhu, dan buahnya. Wasamratuhu, dan buahnya. Inilah yang kita bicarakan malam ini. Yang tadi itu sudah kita sampaikan, supaya diingatkan kembali, dan pembicaraan yang akan kita bicarakan adalah wasamratuhu, dan buahnya. Apa buahnya cahaya Islam ini? Kalau benar cahaya Islam itu dia bercahaya, tuan-tuan sekalian, bahwa kita merasakan nikmat dan manisnya ibadah-ibadah zahir kita itu, buahnya adalah yakshifullahu ta'ala lahu wujuda azarihi fayastadillu biha fa'iliha. Allah membukakan baginya adanya bekas ciptaan Allah, maka dia menjadikannya dalil atas yang berbuatnya itu asar tadi, tuan-tuan sekalian. Fayastadillu biha fa'iliha, yang memperbuatnya itu asar tadi. Jadi kalau kita beribadah zahir, ada nikmatnya, ada lezatnya, maka Allah akan bukakan, tuan-tuan sekalian. Jadi buahnya itu adalah kasyaf. Kalau kita merasakan manisnya ibadah itu, buahnya itu adalah hasilnya itu adalah kasyaf, keterbukaan. Apa yang dibuka? Terbuka mata hati kita sehingga kita bisa melihat alam semesta. Alam semesta ini adalah bekas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia, tuan-tuan sekalian. Mata hati kita bisa melihat alam semesta ini
bahwa alam semesta ini adalah bekas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, fala yara syai'an illa ra'a fi'lallahi Subhanahu wa taala, maka dia tidak melihat sesuatu melainkan dia melihat itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini buahnya. Apabila dia melihat gunung, dia ingat penciptanya. Dia tengok duit, uang, ingat penciptaan dan sebagainya. Bila sudah demikian, tuan-tuan sekalian, orang ini sudah duduk di suatu kedudukan yang disebut dengan maqam tauhid fil af'al. Tauhid fil af'al atau tauhidul af'al. Dan pada pertemuan jauh sebelumnya kita ada membicarakan tentang tauhidul af'al, yang artinya mengesahkan perbuatan Allah. Segala yang kita lihat ini adalah perbuatan Allah. Maka kata Allah, inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya aku yang menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Jangan salah faham, ini bukan Jabariyah. Perhatikan elok-elok. Inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, khalaqnakum wa ma ta'malun. Tuan-tuan sekalian, kalau kita kumpulkan sifat-sifat Allah itu banyak. Akan tetapi kata diringkaskan dua saja dia. Yang pertama Jamal, sudah pernah dulu kita bahas. Yang kedua adalah Jalal. Ada Jamal, ada Jalal. Jamal ini keindahan, Jalal ini adalah keagungan, keperkasaan. Ini yang berkaitan dengan hal-hal yang disukai, ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukai. Semuanya merupakan percikan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik, yang buruk datangnya dari Allah. Tuan-tuan sekalian, yang baik, yang buruk datangnya dari Allah. Akan tetapi secara syariat, baik disandarkan kepada Allah, buruk disandarkan kepada manusia. Orang yang sudah duduk di makam ini, di makam tauhid af'al, luar biasa. Maka segala yang dilihatnya itu adalah perbuatan Allah. Maka dia tidak akan benci kepada orang. Ada orang baik, perbuatan Allah. Ada perbuatan jahat, adalah perbuatan Allah juga. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dengan kedudukan ini, kokoh dia, tuan-tuan sekalian. Kokoh dia dengan dalam kedudukan, kokoh dalam kedudukan tauhidul af'al, bahwa dia tidak melihat sesuatu melainkan perbuatan Allah, faqalbuhu salim, maka hatinya itu selamat dari apa? Min ta'il khalqi wa taubihi wa ihanati. Hati orang itu selamat dari mencela makhluk, selamat dari menghina makhluk, selamat dari meremehkan makhluk, selamat dari menyalahkan makhluk. Kalau sudah begini makamnya, tidaklah pernah dia lagi meremehkan orang, menghina orang, dan lain-lainnya, tuan-tuan sekalian. Hilang pada dirinya. Wal hiqdi, selamat hati orang dari dendam. Jadi tuan-tuan sekalian, lalu bagaimana kalau ada orang jahat? Bagaimana? Apakah itu dikatakan perbuatan Allah? Kalau tadi kita katakan bahwa segala sesuatu yang kita lihat, ingatlah itu merupakan perbuatan Allah. Lalu bagaimana sikap kita kalau kita melihat orang berbuat jahat? Secara syariat, mestilah kita mengkritik, kita tegakkan hukum itu. Kenapa? Itu ikhtiar yang salah. Ikhtiar itu salah, tak bisa dibiarkan. Tetapi secara hakikat mestilah maklum kita bahwa dia tidak berdaya upaya, tidak ada kekuatannya. Maka maklumlah hati kita, janganlah kita marah kepada orang yang berbuat jahat itu. Secara syariat mesti kita kritik, mesti kita amar ma'ruf nahi mungkar. Secara hakikatnya, tuan-tuan, perbuatan marah itu jangan sampai ke hati dia.
Dulu kita pernah sebutkan bahwa kalau kita punya anak, yang satu baik, yang satu tidak baik. Kebanyakan kaum ibu dan kaum bapak sayang kepada anaknya yang baik. Kalau begitu dia sikapnya diuji tauhid af'alnya itu. Kenapa? Karena yang baik itu merupakan percikan dari sifat Tuhan namanya Jamal, sedangkan yang tidak baik itu merupakan percikan dari sifat Tuhan yang namanya Jalal. Boleh jadi yang tidak baik dialah kelak menjadi anak yang paling baik. Diuji kita. Wal hiq, hati orang ini selamat dari hiq. Apa dia? Dendam. Orang yang sudah duduk di makom ini, tuan-tuan, tak ada dendamnya lagi. Dan dendam ini pula berbahaya. Kalau ada orang dendam kepada kita, satu dosanya. Kalau kita balas dendam kita kepada dia, dua dosa kita. Tengok tuan-tuan. Orang dendam kepada kita, satu dosanya. Kalau kita balas dendamnya itu, dengan dendam kita, dua dosa kita. Bagaimana? Membalas dendam adalah satu dosa. Dia dendam kepada kita 10%, karena geramnya kita, marahnya kita dendam padanya 20%. Dua dosa kita. Maka kalau ada orang dendam kepada kita, serahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang bertindak. Wal hiqd, jadi hati orang yang sudah duduk di makam ini selamat dari dendam. Dan kata Rasulullah, tuan-tuan sekalian, al-mu'minu laisa bihaqud, bahwa orang mukmin itu tidak mau dendam. Tengok. Jadi kalau ada orang dendam, hati-hati. Sebab Rasul katakan orang mukmin itu tak berdendam dia. Orang ini tidak marah lagi pada orang, walaupun zahirnya marah, zahirnya dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ini urusan syariat, ini urusan zahir, tapi batinnya itu merupakan fi'lullah subhanahu wa ta'ala. Orang suluk tu tak boleh marah dah. Kalau marah, ketahuanlah tu, ketahuan dia. Itulah tuan-tuan, dilatih tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itu ada satu istilah ulama yang kata mereka, idza ra'aitumun nasa bi'ainiz zahir iqtaradtahum, wa idza ra'aitahum bi'ainil batin iqtazartahum. Apabila engkau melihat manusia dengan mata zahir, tengok manusia dengan mata yang zahir nih, mata di kepala inilah, engkau akan banyak mengkritik manusia. Kalau ditengok dengan mata yang zahir nih, maka akan banyaklah kesalahan-kesalahan itu. Memanglah salah. Bila engkau pandang manusia dengan mata hati, engkau bisa memaklumi mereka. Begitu tuan-tuan sekalian. Kenapa kita maklum? Karena mereka tidak ada daya, tidak ada upaya selain daya upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kemarin, jangan kita beranggapan karena kita ini tak ada daya, kita tak ada upaya, lalu datanglah kita kemarin, karena Allah berikan kekuatan. Lalu dalam perjalanan itu, misalnya kita berbuat salah, kita berbuat salah. Saya ingin jelaskan tambah sedikit tuan-tuan sekalian. Memang Al-Mu'tazilah ini mereka katakan tidak ada intervensi Tuhan katanya. Ini tidak ada campur tangan Tuhan. Aku punya kuasa. Orang Jabariyah pula mengatakan ini perbuatan Tuhan. Bila kita pulang kita berbuat salah, yang salah tu Tuhan. Kalau Mu'tazilah yang salah tu akulah. Tak ada intervensi Tuhan itu. Kalau kita berbuat salah, yang orang jahat itu, memanglah Allah, perbuatan Allah berikan kekuatan itu. Tapi yang salah itu bukan Allah, salah itu kita. Jangan sandarkan pada Allah, sandarkan kepada kita. Oh, sodak kalilah. Kita yang salah. Yang dihukum itu adalah kitanya tuan-tuan sekalian. Jangan disandarkan kepada Allah, tapi sandarkan kepada
kepada kita. Bahkan dalam pembicaraan beradab kita kepada Allah. Wa idza maridtu, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak katakan kalau Allah menjadikan aku sakit, begitu sampai beradabnya beliau. Kalau Allah menjadikan aku sakit, tidak begitu. Kalau aku sakit, kan begitu dia. Kalau aku sakit, siapa yang buat sakit? Siapa yang mengenyangkan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak maulah beliau mengatakan kalau Allah yang menyakitkan aku, ta'ala begitu. Jadi adabnya, kalau aku sakit, maka dialah yang menyembuhkannya. Baru betul. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian. Jadi urusan syariat, ya syariat, dan urusan hakikat, ya hakikat. Begitulah dia. Mulut kita mencegah kemungkaran, melarang mungkar. Mulut kita marah pada orang yang mungkar, tapi di dalam hati kita tetap memaklumi terhadap kelakuan mereka itu, karena mereka tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang sudah sampai ke makam tauhidul af'al, tuan-tuan sekalian, orang-orang suluk akan sampai ke makam itu dia. Akan sampai ke makam itu. Memang ke sanalah arah tujuannya. Yang pertama, kita manis, kita rasakan manisnya dalam ibadah zahir itu. Itu mesti prosesnya. Untuk sampai kepada ma'rifatullah itu, prosesnya itu adalah mesti manis dulu kita rasakan ibadah zahir. Oleh karena itu dilaranglah kita ini belajar tentang ma'rifatullah, kaji diri tanpa landasan yang kuat, bahaya nanti dia. Ada orang, nanti ada satu pembahasan, orang berhenti di makam tauhidul af'al, berhenti dia. Kenapa? Dia sudah merasakan manisnya, padahal ini masih ringan dia. Walaupun hebat, tapi peringkat orang sufi ini kelas bawah dia. Ada orang sudah sampai ke tahap dia manis, dia berhenti dia. Kenapa? Sudah merasakan manisnya. Padahal merasakan manisnya ibadah itu bukan matlaman akhir. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu tercela dia. Adakan ibadah ingin manis? Tidak begitu. Ibadah itu untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nurul iman, allazi huwa kal qamari. Pertambahannya cahaya itu adalah, tuan-tuan, ya, tadi seperti bintang. Jadi kalau bagus dia ibadah zahirnya itu, ibadah zahir dia semakin terang dia akan naik. Cahaya seperti bintang akan naik cahaya seperti bulan. Karena cahaya bulan itu lebih kuat dari cahaya bintang. Kalau orang sudah sampai ke tahap cahaya seperti cahaya bulan, itu namanya nurul iman. Madaduhu, pertambahannya, bagaimana supaya cahaya seperti bulan itu bertambah ya. Tadi sudah cahaya seperti cahaya bintang, bertambah dia kepada cahaya bulan. Macam mana supaya bertambah lagi? Bitahqiqil ibadah al-batinah. Dengan apa? Dengan memantapkan ibadah-ibadah yang batin. Kalau sudah mantap ibadah yang zahir, mantapkan pula ibadah yang batin. Ibadah batin ini luar biasa pula, tidak kalah hebat, dan itulah yang paling hebat, tuan-tuan sekalian. Apa contoh ibadah batin? Seperti ikhlas. Itu ibadah batin. Makanya semalam kita sebutkan seorang pendakwah itu mesti ada kekuatan batinnya. Kekuatan batin itu bukan dukunnya itu. Bukan itu. Batin itu ikhlasnya, ridhanya, sabarnya. Mesti kuat ini dia. Supaya dia tidak gugur di medan dakwah itu. Baik, ikhlas itu termasuk ibadah batin. Selama ini kita ibadah karena takut neraka, begitulah mungkin. Selama ini kita ibadah karena takut neraka. Tidak berani kita berzakat. Kenapa Tuhan berzakat? Oh, takut bangkrut. Berzakatlah dia. Jadi ibadah kita selalu demikian, dihantui dengan ketakutan-ketakutan itu.
Kenapa puasa? Takut haus di padang mahsyar, maka puasalah ku. Kenapa Tuhan puasa? Karena ada yang mengatakan kalau tidak puasa nanti haus di padang mahsyar. Betul. Maka takutlah dia, puasalah dia. Ikhlas seperti ini meskipun benar, tapi perlu diperbaiki. Kenapa sembahyang malam? Supaya masuk surga. Jadi kita bangun tengah malam, kita sembahyang tahajud karena ingin masuk surga. Ikhlas untuk diri kita. Ya, ini ikhlas nih untuk diri kita dan tuan-tuan sekalian. Kenapa sedekah? Supaya selamat. Ini untuk kesenangan-kesenangan diri kita. Padahal yang dituntut ibadah itu adalah mardatillah, yang artinya kesenangan Allah. Allah, ridha itu, mardatillah itu artinya kesenangan Allah. Jadi kalau kita beribadah inginkan surga, itu kan untuk kita, kesenangan kita, khasnya itu kita. Padahal kita beribadah itu bukan untuk kesenangan kita, untuk mardatillah, untuk kesenangan Allah. Sembahyang kita tuan-tuan itu untuk kita menyenangkan Allah. Inilah ikhlas yang benar. Inilah ikhlas yang benar. Yang tadi itu ikhlas juga, tapi ikhlas yang mantap itu bitahqiqil ibadah al-batinah, memantapkan ibadah-ibadah yang batin itu. Begitulah ikhlasnya. Ikhlas itu untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf contohnya. Khauf itu artinya takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah itu kan macam-macam dia, tuan-tuan sekalian. Takut pada Allah itu termasuk ibadah batin. Ada orang takut pada Allah karena Allah itu maha menyiksa. Betul, Allah itu maha menyiksa. Ada orang takut pada Allah karena Allah itu bisa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah maha kuasa, karena Allah maha perkasa, karena Allah maha memaksa. Takut pada Allah karena demikian, walaupun benar takutnya itu, betulnya takut itu, jangan tuan-tuan pandang salah, betul. Tapi takut ini mesti berpindah dia. Pelan-pelan kita pindah jauh takut kepada Allah itu. Bukan begitu lagi dia, tapi takut kepada Allah karena keagungan Allah. Takut kepada Allah karena kebesaran Allah. Takut kepada Allah karena keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut begitu tuan-tuan sekalian. Ini lebih baik dari takut karena siksa Allah. Kalau kita takut karena keagungan Allah, takut seperti inilah tuan-tuan menambah cahaya iman dalam hati kita. Dan wa alamatu israqihi wujudu halawatil ibadah az-zahirah al-batinah. Jadi tuan-tuan sekalian, tanda bersinarnya cahaya iman adalah manisnya ibadah-ibadah yang batin itu. Kita tafakur, tuan-tuan sekalian, tafakur kita. Dalam suluk itu kata syair Syekh Abdul Wahab Rokan, bersuluk itu ilmu handalan. Musyahadah muqarabah, menyembah Tuhan. Asyik tafakur berhari-harian, ilmu yang lain tiada demikian. Dalam kita bersuluk bertarekat ini, selain dia tadzakur, ada namanya tafakur, memikirkan akan alam, penciptaan alam semesta ini, diri kita dan lain-lainnya. Begitu kita tafakur tentang ciptaan Allah, gunung, bumi, diri kita dan lainnya, menunjukkan kepada kebesaran Allah, begitulah namanya tafakur kepada Allah. Ini pertanda cahaya iman itu terang, tuan-tuan sekalian. Kalau orang sudah sampai ke makam ini, wasamratuhu, dan buahnya,
yakshifullahu lahu subuta awsafi fil asya'. Allah bukakan bagi dia akan sabitnya sifat-sifat Allah pada segala sesuatu. Naik lagi dia tuan-tuan, segala sesuatu itu tidak bisa lepas dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sifat Allah itu adalah qadim. Kalau tadi fi'lullah, ini sudah naik kepada sifat Allah, artinya lebih tinggi tuan-tuan sekalian. Semakin dekat dengan Allah, artinya fala yara syai'an, maka dia tidak melihat sesuatu apapun di alam semesta ini illa ra'a qudratallah fi dzalika syai', melainkan ia melihat kudrah Allah pada sesuatu itu. Yang dilihatnya bukan perbuatan Allah lagi, tapi yang dilihatnya adalah kudrat Allah, sifat-sifat Allah. Wa iradatahu iradatullah, wa ilmahu ilmullah, wa hayatahu hayatullah, ila akhir sifat. Kalau dulu melihat sesuatu itu adalah fi'il Allah, hati ini ditengoknya fi'lullah, perbuatan Allah. Melihat burung, fi'il Allah. Sekarang lebih naik lagi tuan-tuan sekalian, bukan perbuatan Allah lagi. Kita melihat sesuatu tanda kudrahnya Allah, iradahnya Allah, ilmunya Allah, hayahnya Allah, segala macam sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi jangan katakan sifat Allah itu dia baharu, qadim. Allah itu qadim. Jadi ini lebih tinggi dari kedudukan yang pertama. Orang yang duduk di makam ini, maka disebutlah dia tauhid bis sifat. Tuan-tuan sekalian, kalau tadi tauhid bil af'al, sekarang tauhid bis sifat, naik dia. Melihat apapun, kalau sudah duduk di makam ini, melihat apapun kita ingat ini adalah kudrah Allah, bukan lagi fi'il Allah, bukan lagi perbuatan Allah. Ini adalah kudrah Allah, ini adalah iradah Allah dan sebagainya. Apapun yang kita lihat, kita sadar, ingat ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengiradat atau mengiradah, tak ada makanan dah. Mana ada makanan? Karena iradah Allah lah, karena kehendak Allah lah adanya makanan. Begitu tuan-tuan sekalian. Kalau Allah tidak hayat, tidak ada dunia ini. Semua itu timbul sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dalam tauhid fi sifat ini, mantap dia tuan-tuan sekalian. Macam mana bisa mantap? Ya, diawali prosesnya itu mantap dulu. Sembahyang kita nih, sembahyang sodap aja dia. Kadang kita sembahyang tak apa yang kita ingat, hingga tak apa dia. Jika pulang macam mana agak? Tengok tu. Kalau selama begitu payah untuk sampai ke makam ini tuan-tuan sekalian. Tapi dilatih terus dia. Suluk itulah tempat latihannya tu. Jangan banyak melanggar. Mokok boleh. Mokok boleh. Ya. Tak berani saya melanggar dah, takut je. Itu di dapur tu dah dicantikkan supaya semakin sodap mokok tu. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap pada makam ini tuan-tuan sekalian, faqalbuhu salim, maka hatinya itu selamat dari apa? Dari riya. Kalau sudah duduk di makam ini, riya akan hilang dengan sendirinya. Tak ada riya lagi. Apa riya? Riya itu kan mengharapkan pujian makhluk, itulah riya. Mengharapkan penghormatan makhluk, mengharapkan balasan makhluk. Sedangkan hati ini sudah melihat makhluk itu tidak berdaya. Hati sudah melihat makhluk itu tidak berdaya.
makhluk itu, bekas makhluk itu sabit kudrahnya Allah. Buat apa lagi ria, tuan-tuan sekalian? Tak perlu lagi ria. Orang yang sudah duduk di makam ini, maka hilanglah ria itu dengan sendirinya, tuan-tuan sekalian. Salim minar ria wa hubbil jah wa riasah, selamat dari ria, mencari kedudukan, pangkat dari manusia, tak ada lagi. Wal i'timad ala ghairillah, selamat hati dari berpegang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal unsi bi khalqillah, selamat hati dari apa? Jinak, senang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi. Kenapa? Hati itu sudah melihat semuanya ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sampai kita ke tahap itu adalah prosesnya, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.